Sobat MI, ketemu lagi nih. Aku April. Nah, hari ini aku punya episode yang spesial nih, yaitu bagaimana cara memulai bisnis kopi dari nol sampai bisa mengolah biji kopi sendiri. Nah, untuk pertamanya, silakan Kak kenalan dulu. Halo, nama aku Dila, asal dari Bekasi. Hai Kak Dila, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, Kak, kesibukan apa nih yang lagi Kakak jalanin sekarang ini? Kesibukan tiap hari sih ngurus kedai kopi, ngerosting biji kopi, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, nah aku kepo nih Kakak, kopi ini kan lagi marak ya Kak sekarang. Coffee shop juga lagi di mana-mana nih. Nah, Kakak sendiri punya coffee shop ya Kak? Kedai kopi sih, bukan coffee shop, lebih tepatnya. Kedai kopinya di mana nih Kak? Di Pasar Modern Grand Wisata, PK1027. Wah, buat teman-teman jangan lupa nih bisa mampir ke sana ya. Nah, Kakak sendiri boleh nggak tahu nih aku cara awal mula Kakak bisa berniat atau punya pikiran nih mau bisnis kopi ini? Ketertarikannya sih pertama karena di sini tuh kopi lagi naik daun banget, terus kedua karena memang om saya itu petani kopi, jadi dulu kebun dari almarhum nenek di desa saya itu kopi itu seperti tidak ada harganya, padahal perawatannya itu sangat susah. Dan menurut saya dengan apa yang mereka lakukan ke perawatan ke pohon kopi ini, karena tuh perawatannya itu sangat susah, tiap berapa bulan sekali mereka harus mupuk, terus mereka harus memangkas daun-daun yang bercabang kayak gitu-gitu, dan dijualnya itu ke tengkulak. Dan di sana tuh belum mengenal namanya proses pasca panen kopi, sedangkan untuk di daerah sini di Bekasi lah tepatnya, biji kopi itu dihargain sesuai dengan proses pasca panennya. Nah, proses pasca panen kopi itu ada macam-macam. Ada natural, full wash, semi wash, honey, wine, kayak gitu. Jadi semakin susah proses pasca panennya, di situ semakin mahal harganya. Makanya saya pengen mengembangkan kopi dari daerah saya ini. Oke, berarti itu asal kopinya Dari daerah Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. dari Malang ya Kak. Oke, aku kepo juga nih Kak, gimana sih awal mula Kakak sampai mau buat kedai? Tadi kan karena ketertarikan Kakak juga nih tentang kopi. Awalnya mau buat kedai karena waktu itu di daerah Bekasi belum begitu banyak kedai kopi, dan kopi dari desa saya, terutama dari kebun om saya ini, dijual dengan murah ke tengkulak. Makanya saya pengen di sini dihargain lebih mahal dengan cara saya ikut nih pelatihan pertanian kopi, pelatihan barista bartender, agar saya tahu gimana sih menghasilkan kopi yang bagus. Akhirnya setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, saya terapkan ke kebunnya om saya ajarin, gini nih cara memetik kopi itu, dipetiknya dalam keadaan yang benar-benar merah, jangan yang orange, jangan yang hijau, karena itu mempengaruhi ketika kopi itu kita roasting. Roasting itu istilahnya dari biji kopi mentah kita masak, dipanggang, istilahnya seperti kayak dipanggang gitu sampai dia berubah warna. Menarik banget ya Kak tentang kopi ini, banyak banget yang harus dipelajarin memang ya sebelum memulainya. Oke Kak, terus aku kepo juga nih, selama Kakak memulai bisnis ini, ada kendala apa aja sih Kak yang terjadi? Kendala sih pasti ada, cuman paling yang memang bikin kita benar-benar ngedon adalah ketika ada orang nih datang ke kedai kita dan mereka tuh menilai kopi kita itu, oh nggak enak, kopi lu nih harusnya nggak dijual dengan harga segini kayak gitu. Tetapi ketika mereka yang memang benar tahu kopi itu seperti apa, prosesnya seperti apa, mereka akan sangat menghargai dan oh rasanya enak, ini pantas dijual dengan harga segini, kayak gitu sih. Oke, iya sih bener ya Kak. Karena loyalitas konsumen itu yang paling utama ya. Cuman harus berprinsip juga, kalau bisa gue yang punya kedai kopi, jadi konsumen harus ngikutin apa yang gue terapin di kedai kopi gue. Kopi gue ya kayak gini, jadi gue nggak bisa ngikutin apa kata konsumen kayak gitu. Aku kepo nih, yang membedakan kedai kopi Kakak dengan kedai kopi lain atau kopi Kakak yang Kakak produksi itu? Yang membedakan adalah kopi yang khususnya kopi robusta di kedai saya dengan kedai yang lain itu kopinya dari kebun yang memang dari satu petani, dan petani itu sudah saya kasih tahu cara perawatan yang benar, cara pemupukan yang benar, pemetikan biji kopi yang benar, sampai dengan proses pasca panen yang benar. Nah, kalau untuk robusta itu ada dua, dry hull dan wet hull. Nah, kalau di daerah saya itu dry hull. Jadi ketika dia red cherry atau biji kopi merah, setelah dipetik, disortir dulu yang jelek, itu tidak dipakai. Setelah itu dia dipulping atau dikupas biji merahnya lalu dijemur. Setelah dijemur,
pengupasan lagi untuk menghilangkan kulit arinya, baru kita proses selanjutnya. Biasanya kita sortir dulu, jadi biji kopi yang hitam, dia yang pecah, yang berlubang itu tidak kita pakai. Dan untuk ukuran itu kita bedakan juga, jadi ukurannya yang sama besar kita sendiriin, dan yang sedang sendiri, yang kecil itu nggak dipakai. Karena untuk biji kopi yang ukuran sedang sama yang gede itu rasanya juga berbeda. Kalau yang gede itu untuk Robusta biasanya dia rasanya lebih pahit, sedangkan yang fine atau yang lebih kecil itu rasanya ada lebih manisnya. Untuk harga yang lebih mahal di ukuran yang fine ini. Oke Kak, menarik banget nih kopi. Nah, aku juga kepo nih Kak. Selama ini konsumen itu paling suka sama kopi yang gimana sih Kak? Atau jenis kopinya tuh? Kan banyak ya Kak jenis Kalau kopi. untuk menyukai sesuatu itu kan selera pada diri kita masing-masing ya. Kalau untuk di konsumen saya, ada yang mereka suka Robusta, ada yang suka Arabica, tergantung kebutuhan mereka sih. Kalau mereka pengennya memang buat melek, mau begadang atau mau ngapain gitu, mereka lebih minum ke Robusta karena kadar kafein Robusta itu lebih tinggi daripada Arabica. Nah, untuk karakter rasa itu selera juga. Kalau Arabica itu cenderung ke asam, kalau Robusta itu udah pasti pahit. Dari daerah manapun tesnya hampir sama. Sedangkan Arabica itu tesnya berbeda dari setiap daerah dan tergantung proses pasca panennya juga. Oke. Aku juga suka kopi sih Kak, cuman kalau minum kopi agak suka pusing-pusing gitu ya. Wah, Kayaknya harus lebih rajin lagi minum kopi aku ya. sih apa ya, belum terbiasa kali ya. Iya kayaknya. Aku harus minum kopi nih ke kedai kakak pasti. Boleh main. Oke Kak, nah kakak kan rencana ke depan nih untuk kedai kopi kakak atau usaha kakak. Pengennya sih lebih ngembangin, lebih kayak pengen nge-branding dengan merek sendiri aja, cuman ya mungkin bertahap dulu lah untuk hal itu. Dan untuk sekarang juga udah mulai mengembangkan yang biasanya menjual bubuk kopi dalam kemasan dengan brand sendiri. Sekarang udah mulai saya jual, udah mulai bikin dengan drip bag coffee. Drip bag coffee itu kayak apa ya, Jeko Drip kayak gitu-gitu, cuman saya pakai merek sendiri. Jadi itu mulai saya beli drip bag kosong, saya isi dengan bubuk kopi sendiri dan saya kemas sendiri, lalu saya tempelin stiker sendiri. Jadi nantinya saya pengen tuh saya bukan hanya punya produk bubuk kopi aja, tapi ada drip bag coffee juga, kayak gitu sih. Oke. Nah untuk penjualannya sendiri kakak udah kemana aja nih Kak? Penjualan sih masih sekitar daerah situ, seputar teman-teman, dan biasanya juga kalau untuk drip bag coffee ini saya titipkan ke kedai-kedai, biasanya mereka ngambil kopi dari saya, jadi untuk lebih mengenal lagi aja. Soalnya drip bag ini belum begitu banyak orang tahu. Nah, penggunaannya juga kadang ada yang cuman dicelup aja kayak teh gitu, kayak gimana ya, kan di pinggir-pinggirnya itu ada kayak memang dia ditaruh di gelas dulu, terus dibuka dulu drip bagnya itu, terus baru dituangin air, jadi sama aja kayak disaring, tapi papernya itu memang udah khusus paper filter yang buat kopi kayak gitu. Jadi kayak orang yang mau bepergian jauh, mau naik gunung, mereka nggak usah repot-repot bawa dripper lagi, mereka cukup bawa air panas, udah tinggal seduh aja. Jadi lebih gampang ya Kak? Iya, Pasti baru juga lebih sih. praktis lagi. Benar banget. Nah kan kakak udah bergelut di dunia kopi cukup lama nih, boleh dong bagi tipsnya nih Kak buat pemula-pemula pembisnis nih. Tipsnya apa ya? Yang pertama sih cari green bean atau biji kopi dulu yang memang kualitasnya bagus, disortir dulu. Yang jelek ya nggak usah dipakai, dipisahin karena juga mempengaruhi rasa. Setelah itu perhatiin roastingannya, kan level roastingan tuh ada macam-macam, ada light to medium, medium to dark, ada dark. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau misalkan kayak Arabica ya biasanya dia mentok di medium, nggak mungkin dia sampai dark karena yang dark itu biasanya di Robusta. Nah terus setelah perhatikan roastingan, green size, perhatikan green size tuh ukuran tingkat kehalusan saat kita mau menyeduh kopi, kita sesuaikan dengan alat yang mau kita pakai. Kan macam-macam tuh, kalau dripper tuh ada Vietnam drip, ada V60, ada Kalita Wave kayak gitu kan, ada flat bottom. Nah, ada juga French press, terus gitu ada mocha pot, ada perkulator, alat tuh macam-macam. Jadi setiap alat itu green size-nya tuh berbeda dan suhu airnya juga beda-beda. Misal kita menyeduh Arabica nih, oh kita pakai V60,
kita mau nyari karakter kopi ini, yang pahitnya yang kita cari, apa asamnya, apa manisnya, suhu airnya itu bisa kita mainkan, green size-nya juga bisa kita mainkan. Setelah itu kita perhatikan rasio. Rasio itu perbandingan antara kopi dan air. Jadi misalkan nih ya, saya mau nyeduh robusta 15 gram, saya pakai rasio 1:15, berarti 1 gram kopi 15 mili air. Ketika kopi itu 15 gram, berarti dari 15 gram itu kita jadikan 225 mili, tetapi dengan cara puringan yang searah. Jadi ketika puringan itu tidak searah, rasanya juga berbeda. Jadi puring itu kalau di kopi ya, cara kita menuang air dari kettle ke dripper tadi, tapi harus searah. Itu pun juga ada timing. Ketika kita nyeduh itu, rasio yang pertama kita tuang itu kalau bisa jangan lebih dari 3 kali berat kopi. Misal kopi kita 15 gram, berarti maksimal di 45, kayak gitu. Wah, itu cukup menarik sih, dan harus banyak yang dipelajari dulu ya buat pembisnis awal nih mengenai kopi sebelum terjun ke dunia kopi. Oke, nih kakak juga ini ya barista juga. Barista ya, peracik kopi disebut barista ya. Jago dong kak berarti ya. Nanti kapan-kapan bisa ya. Boleh main dong. Kakak yang bikinin ya. Boleh. Oke sobat MI, sekian dulu ya bincang-bincang kita tentang kopi ini. Nah buat kalian juga yang mau tahu banyak lagi tentang info-info selanjutnya, bisa banget terus pantengin di podcast Mengenal Indonesia. Bye bye.